The Romance of a Legendary Hero. Oleh Sebuah Cerita. Bab 9. Pertemuan berlangsung di lantai 30. Setelah memperkenalkan diri masing-masing, kedua belah pihak memulai pembicaraan. Mike dan yang lainnya dipersilahkan duduk, sementara pemilik gedung, Tuan Stanley Wang, menjabat tangan Mike. Mereka menegosiasikan harga gedung. Mike menilai Tuan Wang, seorang pria parubaya berusia sekitar 55 tahun, bertubuh besar yang murah senyum. "Bisakah saya melihat blueprint gedung ini, Tuan Wang?" tanya Mike. "Bisa, Tuan Chen." Tuan Wang mengeluarkan setumpuk dokumen, mengambil blueprint dan menyerahkannya pada Mike. Sejenak Mike memperhatikan dokumen itu, lalu bangkit berdiri dan memeriksa setiap sudut ruangan. Dia merasa cukup puas. Gedung ini masih relatif baru, belum berusia 10 tahun dan keamanannya sesuai standar keamanan gedung saat ini. Mike meminta Yvonne dan Fury melanjutkan negosiasi. Sementara dia mengajak Kylie melihat-lihat lantai 30. Mereka berhenti di sebuah ruangan berdinding kaca, di sayap barat bangunan. Dari ruangan ini, Mike bisa melihat lantai 70 apartemen Blue Sky. Lalu mereka naik ke atap dan melihat sekeliling gedung dari atas. Setelah itu mereka turun ke lantai 29 dengan menggunakan lift, kemudian melanjutkan ke lantai 28 melalui tangga. Mike memeriksa beberapa fasilitas darurat, seperti hidrant dan tangga darurat. Selesai memeriksa lantai 28, Mike melanjutkan ke lantai 15, lalu ke lantai 4, dan terakhir turun di basement. Gedung ini memiliki 8 lift yang melayani semua lantai, memiliki 30 lantai dan 2 lantai basement. Setelah memeriksa basement, Mike kembali ke lantai 1. Dia mengamati semua arah. Dengan lobi yang begitu luas, lantai 2 dan 3 berfungsi hanya sebagai balkon. Di tengahnya terdapat ruang terbuka yang sangat luas. Handphonenya berbunyi, dia melihat sebuah pesan dari Fury, pemilik gedung mempertahankan harga $100 juta. Mike segera menelepon Yvonne. "Katakan padanya, aku menawarkan posisi direktur HRD di perusahaan padanya. Jika dia setuju, aku segera ke atas dan menyelesaikan transaksinya." Tak lama kemudian, Yvonne menjawab, "Ya, Tuan Wang setuju." Mike tersenyum sambil menutup telepon, lalu mengajak Kylie kembali ke lantai 30 untuk menyelesaikan transaksi dengan Tuan Wang. Setelah menandatangani dokumen, dibantu oleh tim hukum Tuan Wang, mereka saling berjabat tangan. Dalam kesempatan itu, Mike mulai menguraikan rencana renovasi gedung dengan detail yang mengejutkan semua orang. "Tuan Wang, bisakah Anda menyiapkan tim renovasi untuk gedung ini?" Tuan Wang tampak tertegun sesaat, tetapi kemudian mengangguk dengan penuh percaya diri. "Bisa, Tuan Chen. Saya akan memimpin langsung tim renovasi." Mike tersenyum lebar dan melanjutkan. "Berikut prioritasnya. Lantai 4, 5, dan 6 harus selesai dalam 2 hari untuk digunakan sebagai kantor yayasan. Lantai 7 dan 8 akan dijadikan kafetaria. Lantai 9, 19, dan 29 dijadikan ruang keamanan maksimal. Dan lantai 30 ini diubah menjadi kantor presiden dan wakil, dengan kamar istirahat yang dilengkapi panic room. Selain itu, 1 lift khusus ke lantai ini harus selesai dalam 4 hari. Renovasi seluruh interior gedung harus rampung dalam 10 hari. Semua orang melongo mendengar rencana renovasi Mike. "Fury, kau mulai awasi pekerjaan besok." "Baik, Kak." "Ada pertanyaan, Tuan Wang?" "Tidak, Tuan Chen. Tim renovasi akan saya bentuk hari ini juga." "Terima kasih, Tuan Wang. Besok kita bertemu lagi di tempat ini. Kami masih ada urusan yang harus diselesaikan. Kami pamit diri." Tuan Wang mengantar mereka hingga lantai dasar dan mereka berpisah. Mereka melanjutkan ke Meritius Hotel untuk makan siang. Sepanjang perjalanan, suasana lebih sepi, masing-masing dengan pikirannya masing-masing. Yvonne dan Kylie tidak dapat menyembunyikan kekaguman mereka pada Mike. Bagaimana dia menyelesaikan pembelian gedung dan merancang rencana renovasi dalam waktu begitu singkat. Di dalam restoran, akhirnya Kylie memberanikan diri bertanya, "Kak, bolehkah aku bertanya sesuatu?" "Tentu, tanya saja," jawab Mike sambil menuangkan teh ke gelasnya. "Kenapa kau menunjuk Tuan Wang sebagai direktur HRD?"
Mike tersenyum kecil sebelum menjawab. Aku mempertimbangkan pengalamannya. Dia sudah lama menjadi pebisnis dan memiliki banyak koneksi yang akan bermanfaat bagi perusahaan kita. Sebagai direktur HRD, dia bisa menarik profesional berkualitas untuk bergabung. Dia memiliki integritas tinggi dan yang terpenting, aku melihatnya sebagai seseorang yang bisa dipercaya. Apakah ada alasan lainnya, Kak? Kau jeli juga, Kylie. Ya, aku rasa ada sesuatu di balik penjualan gedung ini. Mungkin Tuan Wang memiliki masalah dan aku ingin membantunya jika itu perlu. Kata Mike serius. Kembali semua terdiam. Lalu Yvonne bertanya, kenapa kau meminta dia memimpin tim renovasi? Ya, karena dia pemilik gedung. Dia lebih mengenal seluk-beluknya lebih baik daripada orang lain. Aku meminta Fury mengawasi pekerjaan ini, untuk memastikan hasilnya sesuai dengan harapan kita. Jawab Mike. Fury, yang sejak tadi mendengarkan dengan serius, akhirnya ikut bertanya. Bagaimana kau bisa memutuskan fungsi setiap lantai secepat itu? Mike kembali tersenyum dan menjelaskan. Sebelumnya aku dan Kylie sudah memeriksa beberapa lantai. Untuk keamanan di lantai 1, itu sudah cukup baik. Tapi aku ingin memastikan keamanan presiden menjadi prioritas utama. Karena itu, aku menetapkan 3 lantai keamanan. Semakin tinggi lantainya, semakin ketat keamanannya. Untuk kantor yayasan, itu tempat terbaik yang mudah diakses orang. Sisanya tinggal diatur untuk semua divisi kerja dan itu urusan manajemen perusahaan. Ketiganya menatap Mike dengan kagum. Mike, tiba-tiba aku merasa kau seperti orang lain. Apa aku harus mulai memanggilmu bos? Tanya Yvonne setengah bercanda. Mike, Fury dan Kylie tertawa terbahak-bahak. Meski aku bosmu, aku melarangmu memanggilku bos. Jawab Mike di antara tawa. Setelah reda ia melanjutkan. Kita sudah berteman sejak lama Von. Bahkan waktu sekolah kau suka membantuku. Kau ingat? Kadang kau sampai membuatkan PR-ku. Yvonne ikut tertawa. Benar juga, itu memalukan. Percakapan mereka berlanjut penuh tawa. Baiklah, aku tetap akan memanggilmu Mike. Tapi di depan publik, mungkin aku harus memanggilmu Tuan Chen. Ujar Yvonne kembali tertawa. Setelah reda, Mike melanjutkan. Baiklah, untuk jadwal berikutnya, tolong kau catat Von. Kata Mike. Pertama, aku akan menyuntikkan dana awal sebesar $110 juta. 100 juta untuk perusahaan, termasuk biaya renovasi, dan 10 juta untuk yayasan amal. Dana untuk perusahaan akan ditransfer dalam beberapa hari setelah perusahaan resmi berdiri, sedangkan dana yayasan akan disalurkan dalam 2 hari ke depan. Kedua, atur pertemuanku dengan wali kota, maksimal besok malam sebelum peresmian yayasan. Ketiga, aku ingin kau mengatur acara amal dalam 2 hari. Pilih hotel terbaik sebagai tempat pelaksanaan, dan undang seluruh kalangan atas di kota ini agar bisa hadir. Keempat, dalam 4 hari, aku ingin perusahaan bisa beroperasi setelah peresmian. Karena aku akan pergi ke Indonesia bersama saudara-saudaraku. Kau akan bertanggung jawab atas segalanya selama aku tidak ada. Bisakah kau melakukannya? Yvonne terkejut mendengar rencana Mike yang mendetail. Setelah menarik napas dalam-dalam, dia mengangguk. Ya, aku bisa. Jangan khawatir, aku akan mengirim orang untuk membantumu sebelum aku pergi, tambah Mike dengan tenang. Fury dan Kylie hanya bisa terdiam beberapa saat. Kylie bertanya, lalu aku, apa tugasku? Mike menatapnya dan berkata, kau? Setelah makan siang ini, aku akan mengurus urusanmu dan kau harus mendengarkanku. Kau paham? Kylie mengangguk patuh, tak berani menentang setelah melihat bagaimana Mike menangani segalanya seharian ini. Selesai makan siang, Mike menelepon Lydia Su, membuat janji temu di lantai 30 gedung apartemen Blue Sky, dan mereka langsung menuju ke sana menemui Lydia. Selamat siang Tuan Chen. Ada yang bisa saya bantu? Sapa Lydia sambil tersenyum ramah. Selamat siang Nona Su. Bisa antarkan kami ke lantai 69? Tanya Mike. Tentu saja Tuan Chen. Kita ke atas sekarang? Ya, lebih cepat lebih baik, kata Mike sambil tersenyum. Lydia memimpin mereka menuju lift, lalu menekan tombol naik. Begitu pintu terbuka, mereka masuk dan menunggu tanpa bicara. Setibanya di lantai 69,
mereka berjalan menuju sebuah apartemen di sisi timur. Lydia mengeluarkan kunci khusus, membuka pintu dengan tenang, lalu menyerahkannya kepada Mike dengan senyuman singkat. Di dalam, apartemen mewah dengan pemandangan kota yang memukau membuat Kylie dan Yvonne berdecak kagum. Dari jendela besar, mereka bisa melihat gedung kantor yang lebih rendah, tak terlalu jauh lokasinya. Lydia mulai menjelaskan fasilitas apartemen itu. Apartemen tipe A ini menempati 1/8 dari luas lantai 69, dilengkapi kunci elektronik, interkom video di dekat pintu, dan CCTV di beberapa sudut. Anda juga mendapatkan 2 parkir khusus di basement yang dapat dipantau melalui monitor di ruang tamu. Apartemen ini memiliki 3 kamar tidur. 1 di antaranya dilengkapi ruang pakaian, 4 kamar mandi, dapur, ruang makan, ruang tamu yang menghadap ke timur, serta tangga darurat. Mike mendengarkan dengan seksama sebelum berkata, "Bisakah kau menyiapkan dokumennya sekarang?" "Bisa, Tuan Chen. Saya menunggu Anda di lantai 30. Jawab Lydia sambil mengangguk, lalu berbalik meninggalkan mereka. Mike menoleh pada Kylie. "Kau suka apartemen ini?" tanyanya. Kylie menatap Mike dengan mata membesar. "Kalau kau suka, apartemen ini segera menjadi milikmu. Hari ini kau bisa pindah dan tinggal di sini bersama Lila." Kylie terkejut. "Ini? Untukku?" Mike mengangguk. "Ya, untukmu. Jangan lupa janji yang kau buat saat makan siang tadi." Kylie tampak ragu. "Ya, tapi kau berjanji akan mendengarkanku. Kau tak akan melanggarnya kan?" Mata Kylie mulai berkaca-kaca. Semua terasa seperti mimpi. Baru kemarin dia mengalami kesialan, tertabrak mobil, lalu Lila jatuh sakit, dan hari ini, Mike menyelesaikan semuanya. Dia merasa tidak layak menerima hadiah sebesar ini, tetapi melihat wajah Mike yang penuh harap, dia tahu, dia takkan pernah sanggup melihat wajah itu kecewa. Kylie memeluk Mike erat, air matanya berlinang. Dengan suara lirih dia berbisik, "Terima kasih, Kak." Mike tersenyum, mengusap rambutnya dengan lembut. Yvonne yang menyaksikan semuanya, hanya menggeleng kepala. Kembali ia melihat sisi lain dari Mike yang belum pernah dikenalnya. Mike menyadari tatapan Yvonne dan bertanya dengan senyum kecil. "Kenapa kau menggeleng begitu, Von?" Yvonne merasa malu telah tertangkap basah dan dia menjawab, "Sepertinya aku benar-benar tak mengenalmu, Mike. Aku terus melihat sisi lain dari dirimu." Mike tertawa dan membalas, "Mungkin besok kau benar-benar tidak akan mengenaliku lagi." Mereka semua tertawa bersama. Mike kemudian berkata pada Kylie, yang masih dalam pelukannya, "Aku memilih apartemen ini untukmu, agar kau tidak jauh dariku dan aku bisa selalu menjagamu." Kylie mengangkat wajahnya, menatap wajah Mike dengan pandangan tak mengerti. "Maksudmu bagaimana, Kak?" Mike berjalan keluar sambil merangkul Kylie, Yvonne dan Fury mengikuti mereka. Mike menunjuk interkom video di dinding samping pintu lift. "Aku akan memberikan kodenya padamu, agar kau bisa mengakses lift ini dalam keadaan darurat. Kau paham?" "Ya, Kak," jawab Kylie sambil mengangguk. Mike berdiri di depan lift dan menekan tombol atas. Sensor langsung membaca kunci dalam jarak dekat, tidak lama kemudian pintu terbuka. Mereka masuk ke dalamnya. Tak ada akses tangga ke lantai atas, kecuali lift ini dan tangga darurat yang hanya bisa dibuka dari dalam, jelas Mike kepada Kylie. Begitu pintu lift terbuka, mereka melangkah ke dalam lobi panjang berdinding kaca yang memancarkan kesan elegan. Lampu-lampu dinding menyala otomatis saat mereka berjalan melewatinya, menambah kesan modern bernuansa futuristik. Ketika Mike mendekati pintu di ujung lobi, pintu itu terbuka secara otomatis, memperlihatkan sebuah apartemen super mewah yang memukau. Kylie dan Yvonne terpesona memandang sekeliling mereka. Sebuah dinding kaca besar memperlihatkan panorama kota dengan gedung kantor mereka di sebelah timur. "Kak, apakah ini rumahmu?" tanya Kylie dengan mata melebar. "Bukan. Tapi mungkin nanti ini akan menjadi rumahku," jawab Mike sambil tersenyum kecil. "Jadi ini rumah siapa, Kak?" "Ini rumah presiden." Yvonne dan Kylie terkejut. "Jadi ini rumah presiden kita nanti." "Wow!" seru Kylie dan Yvonne serempak. "Di mana presiden sekarang, Kak? Apa dia belum tinggal di sini?" tanya Kylie lagi. "Beberapa hari lagi aku akan pergi. Jika tidak ada halangan, aku akan pulang bersamanya." "Ah Mike,
Lama-lama aku bisa jantungan. Seharian terkejut karena kamu, ujar Yvonne sambil mengelus dada. Gelak tawa terdengar lagi. Mike mempersilakan mereka duduk, lalu berjalan ke arah kolam renang, menjauh dari mereka dan menelepon Jenderal Liang. Paman, bisakah Paman mengatur pertemuan antara aku, kepala polisi, wali kota, dan beberapa petinggi militer? Aku akan mengirim orang untuk berbicara dengan sekretaris kota besok pagi, dan orangku akan menentukan waktu serta lokasinya. Oke, terima kasih, Paman. Setelah menutup telepon, Mike menelepon lagi. Perintah Jenderal, terdengar suara dari seberang. Bisakah kau datang besok? Aku membutuhkanmu di sini. Siap, Jenderal. Apakah ada yang lain? Aku akan mengirimkan pesan padamu, ada beberapa barang yang perlu kau bawa. Siap, Jenderal. Mike menutup telepon dan kembali ke dalam ruangan. Setelah beberapa saat, mereka turun ke lantai 30. Lydia sudah menyiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dan bertanya. Atas nama siapa kali ini Tuan Chen? Tanyanya sambil tersenyum. Mike tersenyum sambil menatap Kylie. Dengan suara pelan Kylie menjawab. Kylie Q. Lydia mengangguk sambil tersenyum menatap Kylie. Baik, apakah Anda akan membayar sekarang Tuan Chen? Tanyanya lagi. Mike mengeluarkan kartu hitam dari dompetnya, membuat Yvonne terkejut melihat kartu black gold yang ada di tangan Mike. Dia menyerahkannya pada Lydia. Totalnya 1,1 juta dolar, termasuk biaya keamanan, kebersihan, air, gas, dan listrik selama 5 tahun pertama Tuan Chen, jelas Lydia. Kylie yang mendengar harganya, merasa jantungnya berdetak kencang, masih tak percaya dengan semua yang terjadi hari ini. Mike mengangguk, dan Lydia mulai memproses pembayaran. Setelah memasukkan PIN, mereka menandatangani dokumen dan transaksi pun selesai. Tiba-tiba Mike teringat Lila dan ia bertanya pada Lydia. Apakah ada sekolah TK di dekat sini? Ada Tuan. Masih di kawasan apartemen dan dikelola oleh kami. Bisakah kau membantu proses pendaftarannya? Bisa Tuan. Siapa nama anaknya? Kembali Mike menatap Kylie. Lila Bai. Jawab Kylie. Baik Tuan dan Nona. Besok dia bisa langsung masuk sekolah. Terima kasih Nona Su, kata Mike. Setelah bersalaman, mereka pun berpamitan dengan Lydia. Sore itu, mereka kembali ke rumah sakit. Lila sudah diperbolehkan pulang, membuat suasana hati Kylie terasa lebih ringan. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, Mike mengajak mereka semua ke rumah Kylie. Dia ingin membantu mengemas barang-barang Kylie dan mempersiapkan kepindahan ke apartemen baru. Sementara mereka sibuk di rumah, Jessica dan Yvonne pergi berbelanja bahan makanan serta kebutuhan dapur untuk apartemen Kylie. Fury, di sisi lain, menelepon kantornya, meminta Vivian menyiapkan mobil pickup beserta sopir untuk membantu memindahkan barang-barang. Beberapa jam kemudian, seluruh rombongan sudah tiba di lantai 69 apartemen baru Kylie. Suasana ramai, ada yang membantu mengangkat barang, ada yang menata tempat, sementara Jessica dan Yvonne sibuk di dapur memasak makan malam. Malam itu, mereka sepakat makan bersama di apartemen baru untuk merayakan awal baru bagi Kylie dan Lila. Saat makan malam hampir siap, Yvonne menghampiri Mike yang sedang duduk di sofa. Mike, aku sudah memesan tempat di Hotel Hilton untuk acara amal, lusa jam 7 malam. Untuk pertemuan besok dengan wali kota, ruang VIP di sana juga sudah dipesan. Sepertinya besok kita akan cukup sibuk, katanya sambil membawa sepiring makanan ke meja. Mike mengangguk, lalu menoleh ke Fury. Fury, kalian berlima harus ikut dalam pertemuan itu. Baik Kak, jawab Fury. Ketika semua berkumpul di meja makan, suasana terasa hangat dan akrab. Mike duduk di kepala meja, sementara di sebelah kirinya ada Kylie yang memangku Lila, diikuti Yvonne dan Fury. Di sebelah kanan Mike, Jessica, Chris, Julian, dan Bis duduk dengan santai. Sebelum makan, Mike memimpin doa singkat, menambah nuansa kekeluargaan di antara mereka.